بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Umu dalam pembelajaran biologi. Insya Allah hari ini kita akan belajar tentang darah dan golongan darah. Darah manusia terdiri dari sel-sel darah yang berada dalam cairan darah atau kita kenal dengan plasma darah. Plasma darah merupakan komponen darah yang bersifat cair. Plasma darah tersusun dari 90-92% air, sedangkan sisanya tersusun dari protein, garam mineral, bahan organik, sisa metabolisme, hormon, dan gas. Komponen-komponen darah. Yang pertama adalah eritrosit. Berbentuk bulat konkav, tidak mempunyai inti, berfungsi untuk mengangkut oksigen. Kemudian leukosit atau sel darah putih, terdiri dari neutrofil, cirinya bergerandula, nukleus terdiri dari 2-3 lobus, berfungsi memakan protein asing atau mikroorganisme penyebab penyakit atau kita kenal dengan fagositosis. Selanjutnya, eosinofil. Cirinya bergranula, nukleus terdiri atas 2 lobus, berperan dalam merespon alergi. Selanjutnya adalah basofil, memiliki ciri bergranula, nukleus berbentuk S, mengandung histamin, mengandung heparin atau anti pembekuan darah, kemudian berperan dalam merespon alergi. Selanjutnya, limfosit, tidak bergranula, berperan dalam pembentukan antibodi dan antitoksin atau imunitas. Monosit memiliki ciri tidak bergranula, ukuran besar atau makrofag, memakan bakteri atau mikroorganisme dan jaringan yang sudah tidak berguna. Terakhir, ada trombosit, berukuran kecil, sitoplasma sedikit, tidak mempunyai inti sel, dan berperan dalam pembekuan darah. Macam-macam golongan darah. Golongan darah yang paling banyak digunakan adalah sistem ABO atau AB0 yang ditemukan oleh Karl Landsteiner berdasarkan jenis agglutinogen atau protein yang terdapat dalam eritrosit dan agglutinin atau zat anti yang terdapat pada plasma darah. Selain sistem AB0 ada juga sistem MN dan sistem Rhesus. Perhatikan tabel berikut ini. Golongan darah A memiliki agglutinogen A dan agglutinin beta. Sedangkan golongan darah B memiliki agglutinogen B dan agglutinin alfa. Golongan darah AB memiliki agglutinogen A dan B tetapi tidak memiliki agglutinin. Sedangkan golongan darah O tidak memiliki agglutinogen tapi memiliki agglutinin alfa dan beta. Gambar ini merupakan contoh dari tes untuk mengetahui golongan darah yang kita miliki. Ada 3 serum yang diteteskan pada masing-masing sampel darah. Serum anti-A, serum anti-B, dan serum anti-AB. Jika terjadi penggumpalan, maka sampel darah tidak cocok dengan serum tersebut. Sebaliknya, jika tidak terjadi penggumpalan, maka sampel darah cocok dengan serum anti tersebut. Sebagai contoh, sampel darah pertama kita teteskan dengan serum anti-A, serum anti-B, dan serum anti-AB.
Ternyata terjadi aglutinasi atau penggumpalan pada serum anti-A dan serum anti-AB. Sedangkan serum anti-B tidak menggumpal. Maka golongan darahnya adalah A, karena golongan darah A memiliki aglutinin beta. Sampel kedua yang menggumpal adalah serum anti-B dan serum anti-AB. Maka golongan darahnya adalah B. Karena golongan darah B, aglutininnya adalah alfa. Kemudian sampel ketiga ternyata semuanya mengalami penggumpalan. Maka golongan darahnya adalah AB. Sedangkan sampel keempat tidak terjadi penggumpalan sama sekali, maka golongan darahnya adalah O. Apakah kamu sudah mengetahui golongan darah yang kamu miliki? A, B, AB, atau O? Selanjutnya kita akan mempelajari tentang transfusi darah. Siapa yang sudah pernah mendonorkan darah? Transfusi darah dapat dilakukan antar individu. Pada saat transfusi, seorang donor atau penyumbang harus memperhatikan jenis aglutinogennya. Sedangkan penerima atau resipien harus memperhatikan jenis aglutininnya. Antara aglutinogen donor dan aglutinin resipien harus cocok. Berikut adalah tabel kecocokan plasma antara resipien dan donor. Resipien O itu bisa menerima donor dari donor O, A, B, ataupun AB. Sedangkan resipien A hanya bisa menerima donor dari donor A dan donor AB. Sedangkan resipien B hanya bisa menerima darah dari donor B dan donor AB. Sedangkan AB hanya bisa menerima darah dari A, B, dan AB. Pendonor dan resipien juga harus memiliki kecocokan di dalam resus golongan darahnya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Insya Allah pekan depan kita akan membahas tentang mekanisme peredaran darah. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.